Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah membuat keputusan, malam itu, Zhu Hengyu membeli beberapa hadiah dan bergegas ke kastil tempat tinggal Jinlan. Berbicara tentang kastil Zhu Hengyu sangat dekat dengan kastil Jinlan. Belok 2 jalan dan tiba. Jarak garis lurus antara dua kastil kuno kurang dari 1 kilometer. Sampai ke gerbang kastil Jinlan. Penjaga di pintu segera masuk untuk melapor. Segera, dibawa ke pemimpinan para penjaga, Zhu Hengyu memasuki kastil Jinlan. Melewati gerbang dan halaman, Zhu Hengyu melangkah ke aula utama kastil Jinlan. Menengadah, seorang gadis muda berusia 28 tahun, dengan keanggunan yang luar biasa, mata yang tajam, dan semangat heroik, sedang duduk di atas tahta. Sepasang mata kuning keemasan, bersinar dengan sedikit kedinginan, terkunci dengan kuat di tubuh Zhu Hengyu. Ini adalah Golden Eagle Demon Saint Jinlan. Meskipun saya telah melihat deskripsi Jinlan dari buku, Zhu Hengyu terkejut saat melihatnya dengan matanya sendiri. Ini adalah salah satu dari 36 orang suci iblis Lang Emas Jinlan Demon Saint. Jika bukan karena temperamen dan pesona tubuh, maka tidak dapat ditiru atau dipalsukan. Zhu Hengyu bahkan akan bertanya-tanya apakah ini santo iblis palsu. Hanya dari luar, ini jelas gadis cantik. Memegang tinju dengan kedua tangan, Zhu Hengyu membungkuk sedikit ke arah Jinlan, dan berkata dengan tenang, Jintai telah melihat Jinlan Demon Saint. Menghadapi penghormatan Zhu Hengyu, Jinlan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak, jangan beri aku hadiah, jaga tempat dudukmu. Zhu Hengyu tidak sopan, melangkah ke kursi dengan sandaran tinggi di sebelahnya, duduk tegak. Begitu dia duduk, Zhu Hengyu menatap Demon Sage Jinlan dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu Demon Sage Jinlan sedang mencari saya, ada apa? Jinlan Demon Saint sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya dengar, dalam 6 bulan terakhir Anda telah merekrut banyak pengrajin elit dari kelompok etnis Chuanshan. Mendengar kata-kata Demon Sage Jinlan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar datang padanya untuk ini. Ya, ada yang seperti itu, kenapa tidak bisa? Menghadapi jawaban yang sulit dari Zhu Hengyu, Jinlan tidak marah sama sekali, tapi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, setelah bertahun-tahun aku tidak menyangka amarahmu masih begitu kejam. Untuk Zhu Hengyu, dia tidak perlu tunduk pada siapapun di Yaosu. Bahkan jika lawannya adalah santo iblis dari ras iblis, bagi Zhu Hengyu, itu hanyalah lawan dan musuh. Mengapa memperlakukannya dengan hormat? Tidak pernah terpikir. Jintai juga merupakan keberadaan tanpa hukum dan sulit diatur. Kata-kata dan perbuatan keduanya benar-benar tumpang tindih. Sambil mengangkat bahunya, Zhu Hengyu berkata, disebut demikian, negara ini mudah berubah, tetapi sifatnya sulit untuk diubah. Ada banyak hal yang tidak dapat diubah. Tersenyum dan melihat Jintai. Jinlan menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang, untuk apa kau mempekerjakan begitu banyak pengrajin Chuanshan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Secara alami, saya akan membangun gedung untuk Jintai Real Estate. Dengan tegas menggelengkan kepalanya, Jinlan menyipitkan matanya dan berkata, awalnya aku percaya kebohonganmu. Jika itu membangun sebuah gedung, lalu mengapa Anda mengaktifkan formasi teleportasi dan mengirim mereka ke medan perang yang runtuh? Zhu Hengyu tidak bisa berkata-kata. Iya, jika itu benar-benar untuk membangun gedung, bagaimana mungkin mengirim semua penambang elit suku Chuanshan ke medan perang yang runtuh? Hal semacam ini mungkin bisa menyembunyikan penduduk biasa dan biksu biasa. Tapi ingin membodohi santo iblis benar-benar angan-angan. Menghadapi pertanyaan Jinlan, Zhu Hengyu terdiam beberapa saat. Tidak bisa, beritahu dia situasi sebenarnya, kan? Menyaksikan Zhu Hengyu tetap diam. Jinlan tiba-tiba tertawa. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya menemukan tambang emas murni yang kacau di medan perang runtuh, kan? Chaos Fine Gold Mine. Zhu Hengyu terkejut saat mendengar kata-kata Jinlan. Apakah kamu bercanda? Di mana dia menemukan lubang emas murni yang kacau balau? Melihat keterkejutan Zhu Hengyu, Jinlan tiba-tiba terkikik. Menurutnya, alasan Zhu Hengyu begitu terkejut adalah karena dia pasti sudah menebaknya dengan benar. Mengutuk bibirnya yang memerah, Jinlan melanjutkan, The Chaos Fine Gold dan Chaos Spirit Jade yang kamu kirim kali ini ditambang dari tambang itu. Dihadapkan pada spekulasi Jinlan, Zhu Hengyu ingin menyangkalnya. Tetapi jika dia benar-benar membantahnya, dia tidak bisa memberikan penjelasan lain. Karena itu, setelah membuka mulutnya, Zhu Hengyu menghilangkan gagasan penyangkalan. Sekarang dia telah salah paham, maka ikuti saja kata-katanya dan katakan, bagaimanapun, dia tidak memiliki penjelasan lain yang lebih baik. Melihat wajah Zhu Hengyu, dia tidak mengatakan apa-apa. Jinlan bahkan mengira dia telah menebak dengan benar. Dengan bersemangat, Jinlan berkata dengan mata berbinar, bagaimana?
Berapa cadangan dari Chaos Fine Gold? Menghadapi pertanyaan dari mata cerah Jinlan, Zhu Hengyu ingin menjawab bahwa tidak ada lagi. Namun nyatanya, dia tidak bisa menjawab seperti itu. Jika Anda benar-benar menggali, lalu mengapa merekrut begitu banyak penambang Chuanshan? Pandangan marah pada Jinlan. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, bagaimanapun, masih diproduksi. Melihat Zhu Hengyu mengakui tebakannya, Jinlan bahkan lebih bersemangat. Tiba-tiba berdiri dari singgasana, Jinlan berkata dengan penuh semangat, berapa banyak Chaos Fine Gold yang masih ada di tanganmu? Bisakah kamu memberiku lebih banyak lagi? Aku memang memiliki beberapa Chaos Fine Gold sekarang, tapi ini untuk nenek moyang kita, dan tidak bisa diberikan kepadamu. Untuk leluhurmu. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jinlan berkedip dan berbisik, mari kita bahas. Beri aku emas murni yang kacau di tanganmu. Aku berjanji gadis Sianer akan menerima pengejaranmu, menikahimu dan menjadi istri kecilmu, bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Jinlan, Zhu Hengyu menatapnya dengan marah. Dengan nada menghina, maaf, jika Nona Sianer tidak mau, saya tidak ingin memaksanya. Kamu, Jinlan sangat cemas saat mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Menghentakkan kakinya, Jinran berkata, ayo kita lakukan. Beri aku emas murni yang kacau di tanganmu. Aku akan bertanggung jawab untuk mengirim Sianer ke tempat tidurmu. Ini akan berhasil. Diam, kata-kata Jinlan baru saja jatuh. Zhu Hengyu menamparkan wakil kursi itu dengan keras dan berdiri dengan marah. Melihat Jinlan dengan dingin, Zhu Hengyu berkata, kamu bisa mempermalukanku, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu mempermalukan Nona Sianer. Apa, kamu? Melihat Zhu Hengyu dengan marah. Jinlan tiba-tiba tampak terkejut. Sudah terlalu lama, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Melihat Jinlan tampak terkejut, Zhu Hengyu melanjutkan, dalam pikiranku, Nona Sianer adalah peri pada hari itu. Jangan gunakan cara tercela Anda untuk menajiskan Nona Sianer. Jangan gunakan pikiran kotormu untuk menebak cintaku pada Nona Sianer. Antara berbicara, Zhu Hengyu mengerutkan bibirnya dengan nada menghina, dan berkata dengan nada menghina, meskipun kamu adalah seorang suci iblis, kamu tidak pernah merasakan rasa cinta dalam hidup ini. Jika tidak, kamu tidak akan pernah begitu kejam dan begitu kotor. Pikiran kotor, suara Zhu Hengyu bergema di aula kosong. Di pintu belakang aula utama, di balik layar yang indah. Jin Sianer memegang hati di tangannya, matanya sedikit menyipit, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Sampai sekarang, dia jelas merasakan cinta tulus Jintai padanya. Sama seperti emas murni yang kacau itu, bahkan tidak ada jejak kotoran. Untuk seorang gadis, mungkin ada anak baik yang sangat mencintai dirinya sendiri. Ini benar-benar hal yang sangat membahagiakan dan sangat membanggakan. Meski, di hati aku masih belum tahu apa itu cinta sejati, tapi tanpa sadar. Jin Sianer sudah menganggap Jintai sebagai pribadinya. Pria yang sangat mencintainya, itu tentu saja miliknya. Tidak ada yang mau mengambil. Bahkan leluhur Jinlan, sama sekali tidak. Sisi lain, menghadapi omelan sembrono Zhu Hengyu, Jinlan tiba-tiba menjadi marah. Terutama, kata-kata Zhu Hengyu langsung menyentuh titik rasa sakitnya. Lancang, Jinlan terengah-engah di tengah ledakan. Memang, sejak ingatan, Jinlan telah berlatih keras. Sampai sekarang, dalam hidupnya, tidak ada yang lain selain kultivasi. Bukannya tidak ada yang mengejarnya, tapi dia menolak semuanya. Dalam pandangan Jinlan, yang disebut cinta, yang disebut pasangan, sebenarnya tidak lebih dari sebuah transaksi. Untuk Jinlan, selama Jintai punya sumber daya yang cukup, apalagi Jin Sianer. Bahkan jika Jinlan menikahinya, itu tidak menjadi masalah. Terus terang, ini kesepakatan. Jintai membayar kekayaan, sumber daya, dan dia memberikan tubuhnya dan membiarkan dia menikmatinya. Adapun cinta macam apa, Jinlan tidak berpikir ada hal seperti itu di dunia ini. Tapi, wanita berkonflik seperti ini, meskipun Jinlan tidak percaya pada hal-hal seperti cinta, di dalam hatinya, dia sangat merindukan cinta. Hormat saya berharap cinta itu nyata. Dunia ini seperti ini. Orang yang tidak percaya pada cinta pasti orang yang paling menginginkannya. Sayangnya, hidup begitu lama, dia tidak pernah merasakan rasa cinta. Sambil bernafas dengan keras, Jinlan memelototi Jintai dan berkata, berani-beraninya kamu begitu sombong. Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Menghadapi pertanyaan Jinlan, Zhu Hengyu menegakkan tubuhnya dengan berani. Melihat Jinlan dengan bangga, Zhu Hengyu berkata dengan berani, aku tahu kamu adalah orang suci iblis, tapi bagaimana dengan itu? Bukankah itu Santo Iblis? Aku bisa memasuki alam itu kapan saja, kenapa aku tidak bisa bicara denganmu seperti ini? Dengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Jinlan tiba-tiba menjadi marah. Memang, meski Jintai kini tertahan di ambang puncak pura-pura bijak, seperti yang dikatakan Jintai sendiri. Kapanpun dan dimanapun, dia dapat mencapai Chaos Battle Body dan mencapai alam Lord. Jika, dalam amarah, Jinlan bertarung melawannya, ada kemungkinan besar, Jintai akan menerobos ke alam Tuhan dalam pertempuran. Dulu hari ini dan Jintai pernah berseteru.
Kemudian, begitu dia menjadi Tuhan, itu akan menjadi buruk. Dengan temperamen kekerasan Jintai, setelah Anda benar-benar menyinggung perasaannya, itu pasti sangat merepotkan. Meskipun Jinlan sepenuhnya dapat mengandalkan kekuatan Santo Iblis veterannya untuk menghancurkan Jintai dengan paksa. Selama Jinlan ada di sana, Jintai harus mundur. Namun, Jinlan hebat. Tidak mungkin untuk menjelma 10 juta dan mempertahankan semua properti Anda sendiri, bukan? Situasi saat ini adalah, Jintai tidak ada bisnisnya, jadi bisa dikatakan menyendiri. Itu benar-benar membuatnya marah, dia bisa membalas dengan putus asa. Bahkan jika Jinlan ingin mencintainya, dia tidak dapat menemukan markasnya. Semakin aku memikirkannya, Jinlan semakin marah. Biarkan dia menjadi orang suci iblis. Tapi tidak ada hubungannya dengan Jintai. Di sela-sela menggertakkan giginya, Jinlan berkata, kamu tidak takut, aku tidak mengizinkan Jin Xianer menikahimu. Begitu aku mengatakan tidak, bahkan jika Xianer jatuh cinta padamu di masa depan, dia tetap tidak akan bisa menikahimu. Zhu Hengyu tertawa tercengang saat mendengar kata-kata Jinlan. Jika dia berubah menjadi Jintai asli, dia mungkin takut dengan ancaman ini. Tapi Zhu Hengyu tidak tertarik pada Jin Xianer. Tidak pernah berencana menikahinya. Karena itu, menggunakan ini untuk mengancamnya hanyalah sebuah kisah tentang seekor ikan, sangat bodoh. Namun, meskipun saya berpikir demikian di dalam hati, saya tidak bisa mengatakan itu di mulut saya. Dia menegakkan dadanya dengan bangga. Zhu Hengyu berkata dengan bangga, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Cinta sejati tidak bisa dipotong, terus-menerus dipotong. Zhu Hengyu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berbalik tanpa suara, dan berjalan keluar gerbang. Menyaksikan Zhu Hengyu pergi secara bertahap, Jinlan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya, tetapi dia, seperti Jin Xianer di belakang layar, sudah gila. Jin Xianer dibesarkan oleh Jinlan. Kepribadian keduanya sebenarnya sama. Pandangan dua orang tentang kehidupan, pandangan dunia, dan nilai-nilai pada dasarnya konsisten. Mereka juga tidak percaya akan adanya cinta. Seorang gadis yang sangat menginginkan cinta. Baru saja, tepat di depan mereka, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasakan rasa cinta. Meski sangat ilusi, namun dalam kegelapan, mereka benar-benar merasakan cinta yang tak terlupakan dan tak bertobat. Sepanjang jalan menuju gerbang, Zhu Hengyu berdiri teguh. Jika dia pergi seperti ini, Zhu Hengyu tidak yakin apa yang akan dilakukan Jinlan selanjutnya. Karena itu, untuk memastikan perekrutan berikutnya akan berjalan normal, dia harus menggunakan kata-kata untuk menstabilkan Jinlan. Jika tidak, jika Jinlan menjadi marah karena malu dan marah serta melanggar rencananya, itu akan berdampak buruk. Antara berpikir, Zhu Hengyu berhenti di depan pintu aula. Membalikkan punggungnya ke Jinlan, Zhu Hengyu menghela nafas dan berkata dengan kesepian, bagaimanapun, kamu adalah yang lebih tua dari Xianer. Kamu tidak baik padaku, tetapi aku tidak bisa tidak benar kepadamu. Saat berbicara, Zhu Hengyu berhenti sebentar. Saya tidak bisa menjanjikan terlalu banyak sekarang. Aku hanya bisa mengatakan, kecuali emas murni yang kacau yang diserahkan kepada leluhurku. Jika chaos fine gold ditambang lagi, aku akan menyimpannya untukmu. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jinlan tiba-tiba pulih. Matanya membelalak karena terkejut. Memunggungi Jinlan, Zhu Hengyu melanjutkan, jangan salah paham. Aku tidak ingin kamu melakukan apapun. Satu-satunya hal yang saya harap adalah Anda tidak menggunakan identitas dan status Anda untuk memaksa Xianer melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Selesai berbicara, Zhu Hengyu melangkah maju dan keluar dari aula. Kali ini, langkah kakinya tidak berhenti. Menyaksikan sosok Zhu Hengyu memudar, Jinlan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kembali ke tahta dan duduk. Duduk, Jinlan berkata dengan tenang, oke, jangan bersembunyi lagi, keluar. Jin Xianer merasa malu ketika mendengar kata-kata Jinlan, dan berjalan keluar dari balik layar. Jinlan tahu bahwa Jin Xianer bersembunyi di sana. Bukan karena kekuatannya. Itu bukan karena persepsinya. Inilah kebalikan dari alam 5 elemen. Semua hukum dan energi dilarang. Meskipun dia adalah seorang suci iblis, Jinlan benar-benar kehilangan kemampuan persepsinya. Faktanya, Jinlan tahu bahwa Jin Xianer bersembunyi di sana. Itu karena duduk di singgasana, cahaya tepi mata bisa mengikuti celah antara layar dan dinding untuk melihat sesuatu di balik layar. Dan di mana Zhu Hengyu berada. Kecuali matanya akan berpaling. Jika tidak, apapun yang terjadi, Anda tidak dapat melihat di balik layar. Menyaksikan Jin Xianer mendekat perlahan. Jinlan mengerutkan kening dan berkata, anak ini sangat mencintaimu, apakah kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa? Menghadapi pertanyaan leluhur, Jin Xianer tiba-tiba menjadi malu. Hatinya juga panjang. Jintai sangat mencintainya, dia tidak bisa merasakan sama sekali. Menghadapi leluhurnya, Jin Xianer tidak pernah berani mengakui bahwa dia sudah sangat menyukai Jintai di dalam hatinya. Mendengus, Jin Xianer mengatupkan mulutnya dan berkata, dia sangat kasar dan tidak menghormati leluhur. Aku tidak akan menyukainya, ya. Dengarkan apa yang dikatakan Jin Xianer.
Mata Jin Lan tiba-tiba membelalak. Jin Tai begitu baik kepada Jin Xianer, begitu baik sampai Jin Lan sedikit cemburu. Tapi Jin Xianer menolaknya karena masalah kecil. Apa dia tidak tahu untuk siapa Jin Tai melakukan ini? Sambil mengerutkan kening, Jin Lan menghela nafas dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan memaksamu lagi tentang kamu dan dia, jadi tolong lakukan sendiri." Setelah berbicara, Jin Lan menutup matanya dengan lelah. Melihat pemandangan ini, Jin Xianer tahu bahwa leluhur akan segera beristirahat. Setelah memberi hormat dengan hormat kepada Jin Lan, Jin Xianer mundur diam-diam. Saat Jin Xianer pergi, ketenangan dipulihkan di aula. Saya tidak tahu berapa lama. Jin Lan akhirnya membuka matanya dan mendesah, perasaan asmara telah dikosongkan dari kebencian sejak zaman kuno, dan orang kuno dengan tulus tidak menipuku. Sambil menghela nafas, Jin Lan berdiri dan berjalan menuju kamar tidur. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa hari ini, pada saat ini, dia merasa sangat lelah. Seluruh orang itu kosong. Aula yang sunyi dan sepi ini membuat hatinya dingin karenanya. Segala sesuatu yang dulunya dulu, sekarang tampaknya tak tertahankan. Bahkan kekuatan Tuhan yang dibanggakan sebelumnya. Pada saat ini, itu juga menjadi tidak signifikan. Untuk apa orang hidup? Apakah hanya untuk menjadi Tuhan? Namun, dia sudah menjadi dewa yang mulia, tapi dia tidak bahagia sama sekali. Jelas, ini sepertinya berbeda dari imajinasinya sebelumnya. Asli, Jin Lan berusaha sekuat tenaga dan mengejar Avenue of the Lord. Sebelum dia ingin, selama dia telah mencapai Tuhan, hidupnya akan lengkap. Dia menjadi orang paling bahagia di dunia. Tapi sekarang, dia sudah menjadi Tuhan, tapi dia tidak bahagia sama sekali, tidak bahagia sama sekali. Di mata orang lain, Tuhan sangat luar biasa. Sebagai Tuhan, dia telah berdiri di titik tertinggi di dunia ini. Cukup untuk mengabaikan semua makhluk. Tapi nyatanya, hanya Tuhan sendiri yang bisa mengerti. Yang disebut posisi Tuhan adalah lubang besar. Sebuah lubang besar yang tidak berdasar, begitu Anda jatuh ke dalamnya, Anda tidak akan pernah bisa memanjatnya. Tuhan memang puncak kekuatan. Namun, mereka berdua adalah orang suci, dan kekuatan mereka berbeda. Meskipun Tuhan memang membatasi, di atas Tuhan, tidak ada alam yang lebih tinggi. Namun, wilayah Holy Lord itu sendiri tidak terbatas. Sebagai dewa suci, semua orang membandingkan dengan kekuatan supernatural dan membandingkan dengan mana. Yang disebut kekuatan supernatural dan mana tak terbatas adalah gambaran dari dewa suci. Dari sudut pandang seorang biksu biasa, ada akhir dari latihan. Akhir ini adalah Tuhan. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, tidak ada akhir untuk berlatih. Di alam Tuhan yang sama, siapapun yang memiliki kekuatan supernatural yang lebih kuat dan yang memiliki lebih banyak mana akan menjadi lebih kuat. Tidak ada akhir sama sekali. Dengan 3 leluhur kuno, ambil Zulong, Zhu Feng, dan Zhu Qilin sebagai contoh. Mereka telah berlatih begitu lama, dan mereka jauh dari mencapai batas alam suci. Pepatah lama mengatakan, ada orang di luar, ada hari di luar langit. Dari perspektif tanah suci, bahkan jika suatu hari, mereka bisa menjadi tak terkalahkan di dunia itu masih belum menjadi batasnya. Di luar dunia ini, ada dunia lain. Mereka tidak terkalahkan di dunia ini. Tapi melawan yang terkuat di dunia lain, siapa yang akan menjadi kuat dan siapa yang akan lemah. Di samping itu, faktanya, setiap orang biasa adalah tuannya sendiri. Dari sudut pandang tertentu, tubuh setiap orang adalah dunia kecil. Setiap orang adalah penguasa dunia mereka sendiri. Tanyakan saja, bahkan jika mereka sudah dapat mendominasi dunia kecil mereka sendiri. Tapi saat menghadapi orang lain, apakah mereka akan menang? Jelas, jawabannya tidak. Orang dahulu berkata, semakin banyak Anda tahu, semakin banyak Anda tidak tahu. Ubah itu. Semakin kuat Anda, semakin Anda akan menemukan diri Anda kecil dan lemah. Karena itu, bagi Bhagava, mereka memandang beku biasa seperti semut, tetapi mereka mengetahui lebih dalam bahwa di dunia ini, ada lebih dari mereka, bahkan ribuan kali lebih kuat dari mereka, dan mereka lebih seperti ikan mas salib yang menyeberangi sungai. Terlalu banyak. Ada 360 orang suci iblis dalam ras monster saat ini saja. Di antara para santo iblis ini, kekuatan Jin Lan hanya bisa diranking sedikit lebih tinggi di tengah jangkauan. Hanya ini, itu masih ternoda dengan darah klan elang emas dan cahaya bakat rasial. Kalau tidak peringkatnya, saya khawatir peringkatnya hanya di hilir. Untuk Jin Lan, meskipun dia telah mencapai posisi Tuhan, tetapi baginya, ini bukanlah akhir. Latihannya baru saja dimulai. Jangan berbicara dengannya tentang kesuksesan. Dia baru saja mengambil langkah pertama, baru saja keluar dari titik awal. Masih ada ribuan mil lagi sampai akhir. Sekarang masalahnya, apakah hidupnya akan dihabiskan dalam kultivasi tanpa akhir? Apakah ini yang dia kejar? Tapi kehidupan seperti ini terlalu membosankan, terlalu sepi, dan terlalu sepi. Jika Anda membandingkan kehidupan sebelumnya dengan sebuah hidangan, kemudian, dia adalah sayuran liar yang pahit. Tanpa minyak, tanpa garam, atau bahkan bumbu apapun. Kesepian, sepi, dan sengsara. Paling sulit untuk beristirahat saat cuaca hangat dan dingin.
3 cangkir dan 2 anggur ringan, bagaimana mereka bisa melawannya? Angin bertiup terlambat. Di dalam aula yang dingin, Jinlan berjalan sendirian. Sekarang, Jinlan tiba-tiba menyadari. Cinta, ada atau tidak, sebenarnya tidak penting. Yang terpenting, dia membutuhkan cinta. Jika Anda bersikeras tidak percaya bahwa ada cinta sejati di dunia ini, maka, kehidupan yang suram ini akan kehilangan semua harapan. Bahkan jika Anda menjadi Tuhan surgawi tertinggi, apa yang dapat Anda lakukan? Kehidupan seperti genangan air sama sekali tidak layak untuk membuat iri. Pepatah lama mengatakan, jika Anda ingin menjadi seorang pria, saya bersedia menjadi bebek Mandarin tanpa rasa iri. Sayangnya, bahkan jika dia mau percaya bahwa cinta sejati itu tak terkalahkan. Tapi sekarang, kemana dia harus pergi untuk menemukan cintanya? Saat ini, status Jinlan terlalu tinggi. Begitu tinggi, tidak ada yang berani mengejar serangannya. Siapa yang berani mengejarnya dengan tergesa-gesa? Jika ada yang tidak hati-hati, dia menganggapnya sebagai pelecehan atau rasa tidak hormat, saya khawatir dia akan ditampar sampai mati. Menghadapi situasi ini, siapa yang tidak takut? Sekarang, pada dasarnya, hanya Tuhan yang memiliki keberanian untuk mengejarnya. Tetapi pertanyaannya adalah, dewa mana yang bukan sekelompok istri dan selir? Dalam situasi ini, jika salah satu dewa memulai pengejarannya, maka dia tidak bisa menerimanya dengan tulus, tetapi akan waspada. Tidak ada yang menunjukkan kesopanan Anda dapat mencuri jika Anda melakukannya. Belum lagi bagaimana perasaan Jinlan pada dirinya sendiri. Sisi lain, Zhu Hengyu meninggalkan kastil Jinlan dan bergegas kembali ke Jintai Real Estate, memanggil Li Yun lagi. Setelah melihat Li Yun, Zhu Hengyu segera mengeluarkan perintah penting. Dari sekarang, kecepatan mendapatkan tim konstruksi Chuanshan harus dipercepat. Semula tidak lebih dari 3 kali lipat harga pasar yang bisa dibeli. Tapi sekarang, Zhu Hengyu melipat gandakan harga pasar dan membuatnya menjadi 10 kali lipat. Premisnya adalah bahwa pihak lain harus menyimpan rahasia selama 10 tahun ke depan. Jika rahasianya bocor, pihak lain harus membayar denda 10 kali lipat. Zhu Hengyu tidak kekurangan uang. Bagaimanapun, uang yang dia ambil dari kota Qingqiu terlalu banyak. Sejauh tidak peduli bagaimana dia membelanjakannya, tidak mungkin menghabiskan semuanya. Jika Anda tidak dapat merekrut cukup pengrajin Chuanshan karena Anda enggan mengeluarkan uang, harga yang akan dibayar Zhu Hengyu di masa depan miliaran kali. Sampai sekarang, miliaran triliunan kekayaan menumpuk di sana, menunggu Zhu Hengyu mendapatkannya, tetapi dia tidak memiliki cukup tenaga. Zhu Hengyu pasti tidak keberatan menghabiskan 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat harga mahal, untuk mengundang para pengrajin terampil yang dapat membantunya mendapatkan kembali kekayaannya. Sekarang, satu-satunya kekhawatiran Zhu Hengyu adalah harga 10 kali lebih tinggi akan terungkap. Hal ini menyebabkan tim konstruksi lain menaikkan harga. Selama mereka bisa menjaga rahasianya, maka tidak ada masalah. Uang yang tidak seberapa hanyalah gerimis bagi Zhu Hengyu. 72 kota api penyucian di kota bawah tanah. Setiap kota kecil adalah kota pertambangan yang penting. Jangan lihat kota, tapi nyatanya, setiap kota api penyucian benar-benar tambang emas. Harga biji logam yang ditambang setiap hari sangat mahal. Dari segi profitabilitas saja, 72 kota api penyucian benar-benar sebanding dengan kota Yunding, kota Qingqiu, kota metropolis super. Keuntungan yang tercipta setiap hari adalah angka astronomi. Setelah mendapatkan kebijakan relaksasi Zhu Hengyu, Li Yun seperti ikan di air. Dalam setengah bulan berikutnya, 7 akuisisi berturut-turut dinegosiasikan. 7 akuisisi telah merekrut lebih dari 60.000 pengrajin elit Chuanshan. Sejauh ini, tim konstruksi di dekat kota Yundian pada dasarnya semuanya diakuisisi oleh Li Yun. Perlu disebutkan bahwa, karena persyaratan Zhu Hengyu, mereka istimewa dan menuntut harus menjadi pengrajin elit, dan tidak boleh ada kekhawatiran. Karena itu, meskipun Li Yun merekrut hampir 300.000 pengrajin elit, nyatanya, sebanyak 170.000 pengrajin tersingkir dalam prosesnya. Untuk pengrajin ini, Zhu Hengyu tidak memiliki pengaturan. Bagi Zhu Hengyu, ini hanyalah sisa-sisa yang tidak berguna. Tapi bagi Li Yun, ini semua adalah harta karun. Semua tim konstruksi yang awalnya milik perusahaan besar dipecah. Kemudian pilih dari elit lagi. Setelah memilih manajemen dan kapten masing-masing tim konstruksi, Li Yun mengirim semua pengrajin Chuanshan yang tersingkir karena berbagai alasan. Zhu Hengyu memiliki lebih dari 300 properti di kota Yundian. Sekarang, yang harus mereka lakukan adalah meratakan semua properti ini. Setelah perataan, gedung baru dapat dibangun di ruang terbuka. Adapun gambar desain 360 bangunan, Li Yun tidak perlu khawatir sama sekali. Faktanya, Zhu Hengyu telah memberikan kekuatan penuh kepada Li Yun untuk menangani urusan Jintai Real Estate. Meskipun Jintai Real Estate 100% dimiliki oleh Zhu Hengyu, satu-satunya orang yang benar-benar menguasai Jintai Real Estate adalah Li Yun. Zhu Hengyu baru saja memberikan tugas tersebut dan memeriksa hasilnya. Segala sesuatu yang lain tidak akan pernah mengganggu. Untuk Zhu Hengyu, Real Estate Jintai ini sebenarnya hanya kedok untuk merekrut pengrajin Chuanshan.
Setelah perekrutan selesai, kepura-puraan ini tidak berguna. Jika tidak, benarkah Zhu Hengyu punya pikiran santai untuk membangun beberapa real estate Jintai dan membangun rumah untuk menghasilkan uang? Namun, meskipun Zhu Hengyu sangat meremehkan Jintai real estate, bagi Li Yun, ini adalah tujuan besar yang layak untuk upaya seumur hidupnya. Karena itu, meskipun Li Yun menghabiskan sebagian besar energinya untuk negosiasi, dia tidak sepenuhnya mengabaikan konstruksi Jintai. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Apakah tidak mungkin untuk menghancurkan rumah begitu saja? Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini. Kemudian Li Yun mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan sekelompok orang dengan parah. Sayangnya, fakta membuktikan bahwa orang-orang ini masih mampu. Lagi pula, tim konstruksi utama di kota Yundian semuanya adalah industri swasta. Siapa yang akan baik-baik saja dan menyimpan anggur dan kantong beras? Oleh karena itu, 170.000 pengrajin dari kelompok etnis Chuanshan yang tidak memenuhi kebutuhan Zhu Hengyu dieliminasi. Dibagi menjadi 36 brigade. Ada sekitar 5.000 orang di setiap tim. 36 brigade konstruksi mulai menghancurkan 360 real estate dalam lingkup kota Yundian. Untuk sementara, seluruh kota Yunding dipenuhi asap dan debu di mana-mana. Hampir tidak ada orang di seluruh kota Yunding yang tidak tahu bahwa Jintai Real Estate akan membangun real estate komersial secara bertahap. Real estate lainnya, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah 300 properti di sekitar Kastil Jintai. Untuk mengetahui, itu terletak di puncak kota Yunding. Itu adalah pusat kanan dari seluruh kota Yunding. Toko-toko di sana pasti tidak bagus untuk bisnis. Bagaimanapun, warga sipil biasa tidak akan pernah terburu-buru ke sana jika mereka menganggur. Namun, jika digunakan sebagai markas, itu sangat cocok. Ada Kastil Jintai sebagai benar-benar kelas atas, luar biasa, bermutu tinggi. Benar-benar gila, menyeret keren, mempesona, sangat keren. Li Yun tidak perlu mempromosikannya sendiri. Kekuatan utama, kamar dagang utama, datang satu demi satu. Membeli tidak mungkin. Toh, ayam jago emas jenis ini yang bisa bertelur akan dijual oleh orang bodoh. Namun, untuk sewa jangka panjang, tidak ada masalah sama sekali. Dihadapkan dengan manajemen berbagai kamar dagang dan pasukan yang berinisiatif mencari pintu. Li Yun harus melapor ke Zhu Hengyu. Sangat disayangkan, bagaimana Zhu Hengyu memiliki waktu dan tenaga untuk mengurus hal-hal sepele ini. Belum lagi hanya Jintai Real Estate. Bahkan kota besar seperti kota Qingqiu tidak lain adalah hal sepele di mata Zhu Hengyu. Setelah Li Yun meminta instruksi, Zhu Hengyu tidak repot-repot mengurusnya. Saya mengirim Li Yun kembali secara langsung. Sebelum pergi, Zhu Hengyu memberitahu Li Yun sepatah kata pun. Li Yun bisa memutuskan semua hal tentang Jintai Real Estate. Satu-satunya hal yang dipedulikan Zhu Hengyu adalah berapa banyak pengrajin elit dari suku Chuanshan yang dapat direkrut oleh Li Yun. Menghadapi Zhu Hengyu yang tidak bertanggung jawab, Li Yun menjadi bodoh. Untuk mengetahui, Zhu Hengyu tidak hanya memperoleh 60 bidang tanah, tetapi juga 300 bidang tanah di sekitar Kastil Jintai semuanya dialihkan ke Real Estate Jintai. Selain itu, Zhu Hengyu Guang menginvestasikan 300 miliar uang tunai. Total asetnya mencapai beberapa triliun. Zhu Hengyu sama sekali mengabaikan perusahaan sebesar itu. Langsung dilakukan penjaga toko. Ini terlalu dibesar-besarkan. Namun, ini adalah hal yang luar biasa bagi Li Yun. Untuk perusahaan sebesar itu, dia benar-benar dapat memutuskan. Perasaan ini sangat keren. Melihat Li Yun pergi dengan kegembiraan, wajah Zhu Hengyu juga menunjukkan senyuman. Hak yang dia berikan kepada Li Yun terlalu besar. Namun nyatanya, ini juga menjadi ujian baginya. Jika Anda bisa menahan godaan, jangan menggelapkan, menerima suap, dan mempraktikkan favoritisme. Kemudian orang ini dapat digunakan kembali. Jika Li Yun tidak bisa menolak, maka orang ini tidak layak digunakan. Meskipun akan ada harga, semuanya sepadan. Dan nyatanya, dia tidak bisa mengambil apapun. Berdasarkan status Jintai saat ini di Yaosu, Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tapi apa yang sebenarnya ingin dia lakukan tidak perlu dipertimbangkan. Zhu Hengyu bahkan tidak memperhatikan Jinlan Demon Saint, bagaimana orang lain bisa memperhatikannya. Sejak puluhan juta tahun yang lalu, hanya untuk Jin Xianer, Jintai menghapus keturunan langsung dari banyak orang suci iblis. Namun pada akhirnya, Jintai hanya menyerah. Sekarang, Jintai tidak hanya berharga sebagai Raja Iblis, tetapi dari segi kekuatan, juga memungkinkan untuk menjadi Sage Iblis kapan saja. Oleh karena itu, meski masih ada orang yang bisa menjaganya, nyatanya ia tidak perlu takut sama sekali. Bahkan jika Zhu Hengyu benar-benar membunuh keturunan orang suci iblis lainnya. Dengan probabilitas tinggi, mereka hanya akan mengutuk dan memprotes. Tapi dia tidak berani melakukan apapun pada Zhu Hengyu. Jika targetnya adalah Li Yun. Jadi, bahkan jika Zhu Hengyu membunuh semua keluarga Li Yun, dia tidak akan tinggal. Sama sekali tidak ada orang yang akan mengatakan sepatah kata pun. Meskipun, para santo iblis lainnya tahu tentang ini. Hanya diam-diam dipanggil untuk membunuh. Tidak perlu mengetahui alasan dan jalannya.
Hanya karena Li Yun membuat marah Kaisar Iblis di alam kuasi Sage, dia harus membunuh, sialan. Di sisi lain, Li Yun tampak bersemangat dan kembali ke Jintai Real Estate. Duduk di kursi dengan sandaran tinggi yang mewah, temperamen bersemangat Li Yun tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Bersemangat untuk sementara waktu, baru setelah itu Li Yun perlahan-lahan menjadi tenang. Duduk di kursi dengan sandaran tinggi, Li Yun tahu betul apa arti segalanya sekarang baginya. Jangan berpikir bahwa orang lain bodoh. Setidaknya, kamu bisa menjadi Kaisar Iblis. Tidak ada orang bodoh yang bisa meningkatkan kekuatan dan wilayah ke puncak kuasa Sein. Oleh karena itu, Li Yun tidak pernah berpikir untuk menggelapkan dan menerima suap. Saya tidak pernah berpikir untuk menipu demi keuntungan pribadi dan mengisi kantong saya. Ikuti Yang Mulia Kaisar Iblis dan jadilah orang di samping Yang Mulia Kaisar Iblis. Itu adalah hal yang layak untuk kebahagiaan, tetapi juga sesuatu yang layak untuk diperhatikan. Yang disebut pendamping itu seperti harimau. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda dapat menyebabkan bencana serius. Yang paling penting adalah, dengan kemurahan hati Raja Iblis Jintai. Mengikuti dia, sama sekali tidak perlu khawatir menjadi miskin. Jika Anda tidak memiliki cukup keserakahan dan ingin menggelapkan serta menerima suap untuk mengisi kantong Anda sendiri, maka Anda murni mencari kematian. Belum lagi, bagaimana pendapat Jintai tentang? Di sisi lain, Zhu Hengyu bergegas kembali ke medan perang yang runtuh lagi. Jumlah pengrajin elit suku Chuanshan di medan perang yang runtuh telah melebihi 320.000. Rata-rata, satu brigade pertambangan yang terdiri dari 3.000 orang ditempatkan di setiap kota api penyucian. Meski orang ini masih setetes air di ember, tapi setidaknya sudah bisa mulai berfungsi. Tambahan, itu layak untuk disebutkan. Pengrajin elit dari kelompok etnis Chuanshan ini memiliki kekuatan individu yang sangat kuat. Cocokan bakat ras dan kekuatan supernatural mereka. Efisiensi penambangan biji sangat tinggi sehingga hanya bertentangan dengan langit. Setiap penambang Chuanshan tingkat elit bisa bernilai lebih dari selusin penambang lainnya. Meski untuk saat ini, hanya ada 320.000 penambang Chuanshan di dunia bawah tanah, namun efisiensi penambangannya setara dengan lebih dari 3 juta penambang dari ras lain, semuanya bekerja keras. Setiap hari, sejumlah besar biji ditambang. Biji yang ditambang ini akan diangkut ke kota kuno api penyucian. Buang ke dalam tungku api penyucian untuk peleburan. Batang logam yang dilebur akan ditumpuk di area penyimpanan untuk dikumpulkan oleh tubuh Suantian Dharma. Melihat tumpukan logam batangan di tempat penyimpanan. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa menunggu. Sampai sekarang, 320.000 penambang, setiap orang dapat menambang ratusan ton biji logam setiap hari. Biji-biji ini diangkut kembali ke kota kuno api penyucian, setelah dibuang ke dalam tungku api penyucian. Biji logam yang dihasilkan setiap hari menumpuk seperti gunung. Jika ini terus berlanjut, Badan Hukum Suantian bahkan tidak berpikir untuk pergi kemana-mana. Tetap di sini untuk mengumpulkan berbagai logam. Zhu Hengyu benar-benar tidak ingin tinggal. 72 urat bumi di dunia bawah tanah telah diekstraksi secara berlebihan oleh Badan Hukum Suantian dan telah memasuki kondisi kelelahan. Sejak saat ini, dunia Suantian telah berhenti berkembang. Tidak ada inti bintang baru, dan bintang baru terkondensasi. Karena itu, Zhu Hengyu harus pergi ke medan perang kehancuran yang lebih maju. Cari saluran lain yang dapat memanen kristal kacau yang sangat besar. Adapun biji logam ini, ada begitu banyak di sini. Belum lagi yang baru dilebur. Satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh leluhur iblis sudah cukup untuk dikumpulkan oleh Badan Hukum Suantian selama ratusan tahun. Untuk saat ini, masih merelakan koleksinya untuk sementara. Sebaliknya, dia bergegas ke medan perang keruntuhan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kekuatan dunia misterius secepat mungkin. Semakin tinggi kekuatan dunia misterius, semakin cepat biji logam dapat dikumpulkan. Bagaimanapun, biji logam ini ditumpuk di sini. Aku tidak akan lari dengan kaki panjang. Dengan Dragon Emperor of Purgatory, tidak perlu khawatir seseorang datang untuk merebutnya. Jika ini masalahnya, maka tunggu saja sampai masa depan, ketika kekuatan dunia dari dunia Suantian menjadi lebih kuat, kemudian datang untuk mengumpulkannya. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu segera mengambil Badan Hukum Suantian dan kembali ke alam 5 elemen terbalik. Sudah kurang dari seminggu sejak medan perang tier 3 runtuh dibuka setahun sekali. Sekarang telah diputuskan untuk memasuki medan perang tingkat 3 runtuh. Jadi Zhu Hengyu harus melakukan semua persiapan sebelumnya. Tingkat 3 meruntuhkan medan perang, tetapi itu sangat kejam. Jika medan perang tingkat 1 runtuh adalah medan perang terkecil dengan desa sebagai satu kesatuan. Kemudian, medan perang runtuh tingkat kedua adalah medan perang berukuran sedang dengan kota sebagai unit. Adapun medan perang runtuh tingkat 3, itu adalah medan perang besar dengan kota kecil sebagai satu kesatuan. Bagian paling kejam adalah, medan perang runtuh Orde Kedua dapat melewati altar kekacauan kapan saja, meninggalkan medan perang yang runtuh, dan kembali ke alam 5 elemen yang terbalik. Namun, tier 3 meruntuhkan medan perang dan dibuka setahun sekali. Sekali, itu berlangsung selama setahun. Dan, seperti yang diketahui semua orang,
Hukum waktu untuk meruntuhkan medan perang 10 kali lebih cepat daripada membalikkan alam 5 elemen. Dengan kata lain, ronde kehancuran medan perang ini akan berlangsung selama 10 tahun. Sebelum periode 10 tahun berakhir, tidak ada cara untuk meninggalkan medan perang yang runtuh. Setelah periode 10 tahun berakhir, Chaos Altar akan mengumpulkan energi yang cukup. Kirim semua biksu kembali ke alam 5 elemen yang terbalik. Karena itu, jika sial, atau jika kekuatannya tidak cukup, setelah memasuki medan perang runtuh Orde ketiga, pada dasarnya tidak ada jalan kembali. Kali ini Tier 3 meruntuhkan medan perang. Zhu Hengyu tidak berencana membawa penjaga api penyucian. Bagi para penjaga api penyucian, hal terpenting bagi mereka adalah berlatih dengan kecepatan penuh dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Duduk di menara Dewa Api Penyucian, menyerap kekuatan api penyucian dan api penyucian yang sebenarnya. Kekuatan mereka meningkat pesat. Dalam hal ini, jangan sentuh mereka untuk saat ini. Karena penjaga api penyucian tidak bisa bergerak. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Zhu Hengyu saat ini adalah 108 Demon Wolf Archer. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, tim Tiangang yang terdiri dari 3 penembak serigala ajaib segera mundur dari medan perang keruntuhan tingkat 2, dan kembali ke alam 5 elemen terbalik. Dan dengan kecepatan penuh menuju ke arah kota Yunding, menunggang kuda berlari kencang. Sebuah 108 penembak serigala ajaib, akhirnya sebelum pembukaan medan perang tingkat 3 runtuh. Tiba di kota Yunding, itu layak untuk disebutkan. 3 tim penembak serigala ajaib datang dengan tenang. Tidak berdamai dengan Zhu Hengyu. Lagi pula, di sekitar Zhu Hengyu, ada terlalu banyak Eyeliners dari kekuatan besar. Ketika Tier 3 Collapsed Battlefield dibuka, Zhu Hengyu dan 108 Demon Wolf Archer memasuki alun-alun pada saat yang bersamaan. Kemudian, saat balok traksi datang, Zhu Hengyu akan memasuki medan perang tingkat 3 runtuh dengan 108 penembak serigala iblis. Lampu berkedip, ketika Zhu Hengyu dan 108 Demon Wolf Archer akhirnya bisa melihat kembali. Lihatlah sekeliling, mereka muncul di kota kecil. Kota kecil ini memiliki panjang sekitar 10.000 meter dan secara horizontal dapat menampung 100.000 penduduk perkotaan. Di sekitar kota, ada tembok setinggi 10 meter yang menghalangi musuh yang menyerang. Mengatakan itu adalah kota kecil. Tapi nyatanya, kota kecil ini tidak lebih besar dari kota kecil. Kota api penyucian, luasnya, vertikal dan horizontal juga lebih dari 3.000 meter. Melihat sekeliling, tubuh Zhu Hengyu naik ke udara dengan tendangan di antara kedua kakinya. Di udara, Zhu Hengyu mengubah bentuk asli elang emas. Melihat sekitar, itu adalah elang bersayap emas dengan lebar sayap lebih dari 3 meter dan bersinar keemasan di sekujur tubuhnya. Melihat jauh, elang emas yang terbang di udara tampaknya diukir dari emas murni. Bulu emas dalam setelan itu memiliki tekstur yang jelas dan masing-masing sempurna. Di antara dua sayap, Zhu Hengyu mengendarai tubuh Dharma patung emas dan melayang di atas kota kecil. Dia menggelengkan kepalanya karena kagum. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan terbang tubuh Dharma elang emas ini terlalu kuat. Di antara dua sayap, Zhu Hengyu tidak mengerahkan banyak tenaga sama sekali, dan dia terbang ribuan meter dalam sekejap. Dengan merendahkan, Zhu Hengyu mengabaikan seluruh kota. Wilayah kota kecil tidak luas, terletak di dataran yang luas. Jika musuh datang, musuh dapat mengepung kota kecil ini dari segala arah dalam waktu yang bersamaan. Lokasi kota kecil ini sangat buruk. Tidak ada resiko sama sekali. Sampai sekarang, tim yang dibawa Zhu Hengyu adalah tubuh Dharma 3000 bintang dan 108 pemanah serigala iblis. Dengan jumlah orang yang sedikit, bagaimana mungkin bisa mempertahankan kota kecil dengan diameter 10 km? Berubah menjadi medan perang runtuh Orde kedua. Tidak bisa mengalahkannya, Anda bisa berlari melalui altar kekacauan. Tapi disinilah medan pertempuran Tier 3 runtuh. Setelah membuka Altar of Chaos sekali, dalam 10 tahun ke depan energi perlu diakumulasi. Setelah 10 tahun, energi dapat terisi penuh dan dihidupkan kembali. Sebelumnya, tidak ada jalan kembali. Setelah kota jatuh, pada dasarnya jalan buntu. Mengerutkan kening, Zhu Hengyu menggerakkan tubuh Dharma patung emas di sekitar kota kecil, lingkaran demi lingkaran. Hanya, setiap kali Zhu Hengyu terbang di sekitar kota kecil, lintasan penerbangan Zhu Hengyu akan melebar 1 km keluar. Jika Anda menggambar jalur penerbangan Zhu Hengyu, faktanya, itu adalah garis spiral yang meluas keluar. Selama penerbangan, secara bertahap, seiring diameter jalur penerbangan semakin besar, kecepatan tubuh Dharma emas juga sedikit tidak dapat mengikuti. Tarik napas panjang, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi rileks dan mengangkat pengekangan pada tubuh Dharma emas. Saat berikutnya, energi iblis tak berujung mengalir ke tubuh-tubuh hukum ukiran emas. Cici. Dalam suara pecah yang tajam, serangkaian energi sihir gelap melambai dari seluruh tubuh-tubuh hukum ukiran emas. Didorong oleh sihir, kecepatan Golden Eagle Dharmakaya naik lurus ke atas. Ditutupi oleh ilmu hitam, tubuh emas dari patung emas yang tadinya berwarna emas kini berubah menjadi emas tua. Di bawah berkah dan promosi energi iblis,
Kecepatan tubuh Dharma Emas menjadi 2 kali lipat. Mengusir. Dalam suara pecah yang tajam, tubuh Golden Eagle Dharma terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada waktu bersamaan, rerumputan dan pepohonan, pegunungan dan air di langit semuanya muncul di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Dan, dengan cepat diringkas menjadi hantu nyata, disimpan. Selama penerbangan, segera, Zhu Hengyu menemukan kota kuno yang bobrok jauh. Di kota kuno itu, temboknya runtuh, dan bangunannya hanya tembok yang rusak. Jika itu orang lain, saya yakin saya tidak akan lebih memperhatikan, tetapi abaikan saja. Tapi Zhu Hengyu bukanlah orang lain. Wilayah kota kuno ini sangat besar. Ada ratusan kilometer panjang dan lebarnya. Cukup untuk hidup di puluhan juta orang. Sayangnya, bangunan-bangunan di kota kuno itu sangat bobrok. Di sebagian besar bangunan, hanya fondasinya yang tersisa. Namun, meski begitu, masih ada eksistensi di dalam kota kuno ini yang bisa menarik perhatian Zhu Hengyu. Melihat sekitar, pusat kota kuno ini adalah pusat kota. Meski tembok kota bagian dalam ini dalam kondisi bobrok, keseluruhan struktur temboknya ternyata lengkap. Tidak ada keruntuhan. Apalagi, meski atap bangunan di dalam kota pada dasarnya sudah tidak ada, namun dinding bangunan hampir utuh. Di antara pikiran, Zhu Hengyu mengendalikan tubuh ukiran emas dan turun dari ketinggian. Lebih dari 30 meter di atas tanah, Zhu Hengyu terbang di tengah kota. Pusat kota-kota kuno ini tidak besar. Lihat lebih dekat, ini sama sekali bukan pusat kota. Ini harus menjadi rumah tuan kota-kota kuno ini. Panjangnya hanya lebih dari 3000 meter dan secara horizontal. Ini kira-kira berukuran sama dengan rumah tuan kota-kota Qingqiu. Melihat dengan merendahkan, bangunan di rumah tuan kota ini pada dasarnya masih utuh. Bertahun-tahun dan angin dan embun beku telah mengikis kulit dari bangunan-bangunan ini, tetapi tidak ada tulang yang dapat merusak bangunan-bangunan ini. Dengan penglihatan Zhu Hengyu, itu bisa dengan mudah dinilai. Bangunan di rumah tuan kota ini masih sangat kuat. Meskipun, lokasi kota kuno ini tidak terlalu bagus. Di sekelilingnya ada peta pincuan. Musuh bisa melancarkan serangan ke kota kuno dari segala arah. Tapi setidaknya, area ini hanya lebih dari 3000 meter secara vertikal dan horizontal, sehingga lebih mudah untuk dijaga. Dibandingkan dengan kota kuno yang berjarak puluhan ribu meter dalam arah vertikal dan horizontal ini sangat berbeda. Selain itu, Zhu Hengyu paling puas dengan meski City Lord's Mansion memang dikelilingi peta pincuan, lokasi City Lord's Mansion justru sebuah bukit dengan diameter hampir 3 km. Ketinggian tembok kota mansion tuan kota lebih dari 30 meter. 20 meter darinya sebenarnya adalah ketinggian dari tepi bukit. 10 meter ekstra adalah tembok kota yang sebenarnya. Tanah dari rumah tuan kota adalah 20 meter lebih tinggi dari tanah di sekitar rumah tuan kota. Dengan cara ini, rumah tuan kota ini memiliki tembok kota yang tak terkalahkan. Zhu Hengyu tidak khawatir tentang runtuhnya tembok kota bahkan jika tentara penyerang menghantam tembok kota secara langsung. Lagi pula, yang mereka pukul bukanlah tembok kota. Ini adalah bukit besar dengan diameter 3 km. Bagaimana ini bisa crash? Yang paling penting adalah, bahkan jika lawan akhirnya memanjat tembok kota itu sebenarnya tidak berguna. Bentuk keseluruhan bukit ini seperti roti kukus bulat besar. Bahkan jika dia memanjat tembok kota, posisi musuh berada tepat di tepi roti kukus. Lokasinya secara alami paling rendah. Mereka harus mengikuti lereng yang curam dan mulus terus ke atas untuk mencapai sekeliling aula utama mansion tuan kota. Dalam perjalanannya, mereka harus melintasi tanjakan curam hampir 1500 meter. Dan lereng curam ini adalah tempat kematian mereka. Setelah Zhu Hengyu melayang di sekitar rumah tuan kota selama beberapa minggu, dia jatuh dengan perasaan puas. Sementara Zhu Hengyu mendarat dengan kedua kakinya. Sisi lain, 108 pemanah serigala iblis juga telah berangkat dari kota kecil tempat mereka berada. Dia bergegas ke lokasi di mana Zhu Hengyu berada. Adapun kota kecil tempatnya berada, langsung ditinggalkan oleh Zhu Hengyu. Dengan kota sebesar itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahannya sama sekali. 3.108 orang digunakan untuk menjaga rumah bangsawan kota, tapi itu sudah cukup. Tidak peduli seberapa besar itu benar-benar tidak bisa dijaga. Adapun masalah kembali 10 tahun kemudian, Zhu Hengyu tidak berencana untuk kembali setelah 10 tahun. Bahkan jika Anda ingin kembali ke masa lalu, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tepat di tahun ke-10, ketika Altar of Chaos akan dibuka, mengomando pasukan, sepanjang jalan ke kota kecil itu dan merebut Altar of Chaos, tidak bisakah kamu kembali? Tidak ada lagi. Dari segi fleksibilitas saja, Zhu Hengyu masih tidak ada masalah. Apalagi, bagaimana 108 pemanah serigala ajaib datang dengan kecepatan penuh. Sisi ini, setelah Zhu Hengyu mendarat, dia segera memanggil Badan Hukum Suantian. Pada awal Zhu Hengyu melayang di udara sambil mengamati rumah tuan kota ini. Badan Hukum Suantian sebenarnya mengamati pada saat yang sama, mengumpulkan dan memilah semua materi di sini. Oleh karena itu, segera setelah mendarat, Badan Hukum Suantian membuka pintu keluar dunia Suantian. Saat berikutnya, tubuh bintang dengan helm hitam dan baju besi hitam, memegang pedang hitam.
Berbaris rapi, mereka keluar dalam file. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.